kan dia kayak nekuk begitu. Ya. Nah, kita bagaimana membedakan yang ini sebetulnya kaki bayi itu normal, tapi yang satu memang harus diintervensi. Ya. Silakan. Nah, dia itu biasanya posisinya kakinya itu masuk ke arah dalam. Ya, ciri khasnya seperti itu. Biasanya paling sering banget kalau bayi itu baru lahir, lalu kita lihat, itu kakinya masuk ke dalam, itu biasanya kelaput. Tapi biasanya kita nggak buru-buru langsung diagnosis kelaput ya. Dok ya. Terus mungkin anak yang mungkin kehamilannya lebih dari 2, gitu. Lebih dari satu ya, lebih dari satu. Nah, itu mungkin kondisi yang sesak di dalam rahim bikin si kakinya itu nekuk ke dalam, dan itu biasanya kita bisa bedain dengan gampang. Jadi biasanya. Nah, kalau dari sisi ortopedi itu apa yang disarankan? Apakah kita, kalau saya sih biasanya kalau lihat bayi yang begini ya, di samping tadi kita gerakin kayaknya tidak ada kekakuan. Saya kadang-kadang meminta orang tua untuk gerakin aja ke arah berlawanan. Betul. Apakah benar seperti itu atau ada saran-saran tertentu yang mudah dikerjakan orang tua? Nah, tapi kalau memangnya suatu clubfoot, itu memang butuh penanganan khusus yang nanti kita bahas tentang Ponseti method namanya. Nah, tapi mengenai swaddling atau bedong ya, Dok, biasanya kalau dari sisi ortopedi sendiri itu kita tidak terlalu menganjurkan juga. Karena biasanya kalau Bunda Podcast. Sebelum kita bahas topik utama hari ini, yuk kita simak dulu penjelasan dari dokter subspesialis fitomaternal mengenai clubfoot atau kaki pengkor yang bisa terdeteksi sejak masa kehamilan. Selamat siang. Jadi kita bicara masalah clubfoot atau tali pes di masa prenatal, di mana biasanya tali pes ini sudah mulai bisa terdeteksi itu di usia 16 minggu, kemudian 20 minggu itu sudah bisa terlihat gitu. Dan ketika kita melihat tali pes ini, yang selalu kita coba sampaikan adalah lebih dari 50% itu ya hanya keadaan yang isolated, artinya ditemukan sendiri, tidak barengan dengan kelainan yang lain. Dan biasanya pun kalau misalnya dikaitkan dengan kelainan kromosom, biasanya itu kelainan trisomi yang 13, 18, dan yang perlu diketahui juga tali pes sendiri meskipun jarang, tapi lebih dari 250 kelainan genetik itu terdapat tali pesnya. Terima kasih. Oke, kita ketemu lagi dalam Bunda Podcast. Hari ini kita mau ngebahas sama dokter yang ganteng banget deh pokoknya. Dokter Benedictus Deriano. Beliau seorang ortopedi, tapi hari ini, siang ini kita akan membahas banyak kasus-kasus tulang yang ke anak ya. Jadi kita mulai aja dari yang bayi ya. Bayi ya, kemarin saya udah lempar juga pertanyaan tentang clubfoot ya. Jadi apa istilahnya? Clubfoot itu dalam bahasa Indonesianya mungkin kaki pengkor ya, Dok, kaki pengkor, ya. Saya sendiri nggak tahu kaki pengkor. Nah, tapi clubfoot itu mungkin boleh diceritakan dulu ya awalnya kapan kita mencurigai seorang bayi itu kakinya pengkor. Karena kan kadang kalau bayi baru lahir itu kan sebetulnya kaki itu bisa, kalau yang lahirnya sungsang tuh bisa begitu ya. Jadi selangkangannya bisa seperti itu. Kalau yang lahirnya kembar, kadang-kadang juga ada yang kakinya satunya tidak simetris gitu ya. Kemudian pada umumnya sih bayi itu biasanya kan dia kayak nekuk begitu. Nah, kita bagaimana membedakan yang ini sebetulnya kaki bayi itu normal, tapi yang satu memang harus diintervensi. Silakan Dokter Benny. Jadi sebenarnya clubfoot itu, Dok, adalah suatu kelainan bentuk bawaan ya. Penyebabnya sebenarnya nggak ada yang tahu ya. Nah, dia itu biasanya posisinya kakinya itu masuk ke arah dalam. Ya, ciri khasnya seperti itu. Biasanya paling sering banget kalau bayi itu baru lahir, lalu kita lihat, itu kakinya masuk ke dalam, itu biasanya clubfoot. Tapi biasanya kita nggak buru-buru langsung diagnosis clubfoot ya. Nah, kadang-kadang ada diagnosis kondisi lain, diagnosis yang berbeda, yaitu misalnya intrauterine position, di mana si kaki itu ketekuk, ketahan sama rahim. Biasanya mungkin kalau bayinya bayi besar gitu ya, Dok ya. Terus mungkin anak yang mungkin kehamilannya lebih dari 2, gitu. Lebih dari satu ya, lebih dari satu. Nah, itu mungkin kondisi yang sesak di dalam rahim bikin si kakinya itu nekuk ke dalam, dan itu biasanya kita bisa bedain dengan gampang. Jadi biasanya saat kita lihat
kakinya ada kelainan nih gitu ya. Nah, itu bisa kita gerakan dulu dok gitu ya. Kita gerakan, apakah ini masih lentur atau enggak, kita dorsifleksikan. Nah, kalau misalnya itu masih bisa, biasanya kemungkinan besar itu bukan clubfoot dan biasanya itu hanya sebatas biasanya posisional aja saat di dalam rahim. Dan itu bisa kita tangani dengan cara fisioterapi aja sebenarnya. Oke. Gitu. Tadi saya ngelempar pertanyaan ya di story. Ada yang sharing nih, seorang ibu kakinya itu tidak simetris, salah satu tidak simetris. Dia bilang, setelah saya bedong selama 4 bulan lurus. Padahal kita nih dokter bayi ya, dokter anak yang menangani bayi itu sebetulnya ya bedong itu tidak terlalu disarankan sampai lama begitu ya, karena kan itu juga mengganggu gerakan si bayi itu. Nah, kalau dari sisi ortopedi itu apa yang disarankan? Apakah kita, kalau saya sih biasanya kalau lihat bayi yang begini ya, di samping tadi kita gerakin kayaknya tidak ada kekakuan. Saya kadang-kadang meminta orang tua untuk gerakin aja ke arah berlawanan. Apakah benar seperti itu atau ada saran-saran tertentu yang mudah dikerjakan orang tua? Ya, benar ya dok ya. Jadi sebenarnya saat kita temukan seperti itu dan kondisinya memang ternyata bukanlah suatu clubfoot atau congenital talipes equinovarus ya. Jadi itu kita bisa stretching atau kita lakukan peregangan. Ya itu bisa dilakukan sama orang tuanya sendiri dok. Ya. Nanti mungkin kalau orang tuanya kadang takut gitu ya, boleh dengan fisioterapis yang khusus untuk bayi itu bisa kita lakukan peregangan gitu ya, latihan range of motion dari ankle-nya itu nanti biasanya akan kembali dengan sendirinya. Nah, tapi kalau memangnya suatu clubfoot itu memang butuh penanganan khusus yang nanti kita bahas tentang Ponseti method namanya. Nah, tapi mengenai swaddling atau bedong ya, dok, biasanya kalau dari sisi ortopedi sendiri itu kita tidak terlalu menganjurkan juga. Karena biasanya kalau swaddling itu apalagi yang tidak hanya cuma dibungkus tapi kadang sampai diikat sampai lurus kakinya ya dok ya. Itu kadang-kadang itu mempengaruhi hipnya juga. Nanti kita ada topik lainnya mungkin itu namanya developmental dysplasia of hip ya dok ya. Nah itu akan jadi pengaruh ke pembentukan tulang pinggulnya jadi kurang bagus gitu. Nanti kita abis ini kita akan bahas tentang itu ya, kita beresin clubfoot dulu. Misalnya betul ini kita curigai sebagai clubfoot ya. Betul. Kita itu berapa lama ya boleh menunggu? Artinya gini, tidak semua rumah sakit itu punya ortopedi, ya kan? Jadi dulu kita di sini sebelum Dokter Ben bergabung kita juga tidak punya ortopedi, di mana kita biasanya menunggu atau kita mengkonsultasikan dengan menelpon segala gitu ya untuk memberikan kesempatan orang tua untuk datang ke ortopedi. Itu toleransinya berapa lama, dan kalau misalnya nih tertunda ya, misalnya dia udah lahir dengan clubfoot, terus baru datang ke dokter ortopedi itu maksudnya ada nggak sih kata terlambat gitu untuk dilakukan intervensi? Nah, jadi sebenarnya tidak ada patokan yang pasti ya dok ya. Yang pasti kita cari range amannya mungkin sekitar 1 bulan. Kita bisa mengevaluasi kakinya dengan cara ada skornya yang disebut sebagai Pirani score. Nanti dari sana terlihatlah ada skor dari 0 sampai 6. Semakin tinggi biasanya semakin derajat keparahannya itu lebih parah ya dok ya. Jadi kalau misalnya udah di atas lebih dari 2 itu biasanya mungkin kita sudah arah indikasi ke arah clubfoot. Ya, jadi mungkin butuh penanganan setelah langsung didiagnosis. Tapi jika masih meragukan ini clubfoot atau bukan, kita masih lihat masih bisa spare waktu lah dok ya. 1 bulan? Mungkin sekitar 1 bulan lebih baik. Jadi prinsipnya sebenarnya penanganannya lebih cepat, lebih baik. Itu aja. Jadi kalau udah confirm clubfoot, sebetulnya lebih cepat, lebih baik. Lebih baik. Ya. Betul. Biasanya kalau ditanganin itu berapa lama dia bisa lepas dari pakai gips ya biasanya? Pakai gips biasanya. Ya, jadi kita menangani clubfoot itu sebenarnya caranya simple. Kita sebut sebagai Ponseti method ya. Jadi ada dokter yang bernama Ponseti. Nah, ini yang bikin caranya untuk mengkoreksi si clubfoot ini. Nah, clubfoot ini biasanya kita arahkan lalu kita tahan dengan gips ya. Itu biasanya serial gips selama 1 minggu sekali, gipsnya diganti lalu ditambah lagi derajatnya sampai si kaki bisa dalam bentuk normal ke arah luar dan dorsifleksi dok. Jadi ke arah atas ya gitu. Nanti kalau udah seperti itu biasanya sekitar 5 sampai 8 serial. Gitu. Jadi mungkin satu serial itu 1 minggu. 1 minggu, betul dok. Jadi kurang lebih 2 bulan lah ya. 2 bulan ya. Dan selama itu kaki itu ya bayinya nggak bisa mandi ya, karena kan betul. Oke. Gitu. Saya punya saya sudah 25 tahun menjadi dokter anak.
cuman punya satu kasus. Ya, dan itu sekitar 2,5 bulan dan setelah itu anaknya bagus-bagus aja. Tadi sudah dibilang ya bahwa clubfoot itu tidak tahu penyebabnya. Betul. Tapi kira-kira ada nggak faktor-faktor risiko tertentu yang mungkin kita baik untuk kita share supaya orang tua atau calon ibu bisa terhindar dari kasus ini. Jadi memang di Jakarta sendiri saya juga jarang ya dok ya nemuin seperti itu. Mungkin dulu waktu di Bali itu banyak dok ya. Faktor epidemiologinya juga tidak jelas ya dok. Kemungkinan faktor resikonya itu yang diteliti saat ini tuh ada 3 yang paling besar. Pertama yaitu ibu yang merokok, ibu yang mengkonsumsi alkohol saat prenatal, dan juga faktor diabetes dok saat saat kehamilan. Betul. Itu sih cukup banyak ya. Jadi ibu-ibu yang gemuk banget itu sering juga diabetes pada saat hamil. Jadi perokok juga harus hati-hati. Jadi kalau yang mau hamil, kalau bisa tidak merokok. Kalau yang mengkonsumsi alkohol juga tidak boleh ya. Jadi 3 itu yang paling sering. Ini adalah clubfoot ya. Ini menarik banget karena saya baru kali ini membahas tentang clubfoot yang tadinya kita berdasarkan pengalaman ya, tapi kita sering lihat kasus-kasus jadi kaki yang seperti pengkot, tapi setelah kita observasi 2 minggu terus kita lakukan stretching seperti tadi hilang ya. Jadi artinya kita nggak usah buru-buru kalau memang itu masih bisa dikembalikan ya, di stretching dengan kakinya ke arah yang harusnya dia akan kembali. Kemudian saya tertarik tuh yang tentang bedong ya, karena bedong ini kan masih banyak ya, maksudnya kayak tradisi kita tuh masih seperti kuat itu. Sekali ya, dok, ya. Kuat sekali, bahkan ada keyakinan dari orang tua kalau kaki bayi kan sebetulnya memang seperti huruf O ya awalnya. Sehingga mereka meluruskan kaki itu dan membedong serapat mungkin. Saya ingin Dr. Ben lebih membahas tentang ini, terutama tentang fisiologisnya kaki itu ya. Silakan. Jadi kalau misalnya bayi itu memang pada umumnya normalnya memang seperti itu dok. Jadi kadang-kadang orang tuanya concern gitu. Apakah kaki anak saya atau seperti kayaknya aneh ya, tidak seperti layaknya seperti bentuk kodok. Betul, seperti kodok gitu ya dok ya. Jadi ini saya harus bedong gitu supaya kakinya lurus seperti kita gitu. Tapi tidak gitu ya. Jadi sebenarnya mereka memang membutuhkan posisi itu untuk dapat istilahnya dalam tanda kutip mencetak tulang pinggulnya supaya mangkoknya lebih dalam gitu ya dok ya. Jadi kalau misalnya kita luruskan, nah ini mangkoknya itu lama-lama nggak terbentuk. Ya itu kita sebut sebagai DDH atau developmental dysplasia of hip. Ya jadi itu penanganannya jauh lebih susah lagi biasanya dok ya. Nah kalau ketahuannya lebih awal itu memang sebatas biasanya kita pakai gips juga dalam posisi agak mengangkang, justru memang yang harus kita lakukan gitu ya dok ya. Tapi kalau di bedong itu sendiri bagi ortopedi itu nggak disarankan seperti itu, betul. Apalagi di bedong sampai kuat sekali, sampai lurus gitu ya dok ya, itu nggak disarankan seperti itu. Jadi sebetulnya ini juga harus didengarkan oleh banyak perawat dan bidan ya yang masih melakukan bedong lurus begitu ya. Kalau kita di sini punya ahli Dr. Lohyuni juga selalu bilang jangan bedongnya siap gerak. Jadi artinya biarkan aja dia fleksi ya, kakinya, tangannya ya, itu juga memang fisiologisnya seperti itu betul. Cukup jelas Dr. Ben ya, mudah-mudahan informasi ini bisa sampai di masyarakat dan banyak tenaga medis juga saya rasa sih masih sering melakukan bedong yang lurus banget gitu ya. Kemudian mungkin yang terakhir yang mungkin Dr. Ben sering temukan ya di kamar praktek tuh kasus-kasus yang berhubungan dengan anak, yang berhubungan dengan ortopedi itu sendiri itu apa aja? Silakan. Nah jadi kasus yang paling banyak terjadi itu biasanya antara dislokasi atau patah ya dok ya pada tulang anak. Nah biasanya patah itu kadang-kadang orang tua kalau dibawa ke ortopedi, konotasinya adalah pasti dibedah, gitu ya, dok ya. Jadi biasanya mereka, saya langsung pijet aja, karena saya kasihan sama anaknya, dan ternyata biasanya datang ke kita nyerah juga orang tuanya, dan biasanya kadang-kadang sudah ada komplikasi gitu, seperti kompartemen sindrom. Jadi ada kerusakan saraf, kerusakan otot, kadang-kadang ada jaringan-jaringan kulit yang mati, gitu ya, dok ya. Malah, jadi ya sebenarnya patahnya itu betul, patahnya simple. Tapi jadi kompleks gara-gara itu gitu loh. Jadi itu yang memang masih banyak terjadi di masyarakat sih dok ya. Gitu. Saya ingin tahu deh dokter, ini yang sederhana aja ya. Kadang-kadang kalau anak itu jatuh ya kan itu memang menakutkan orang tua. Benar. Dan kita sebagai dokter anak kadang menentukan bahwa ini cuma sprain biasa, ini bisa memang harus ke ortopedi itu yang gampang aja seperti apa? Nah memang
kalau pada anak sendiri agak susah ya dok ya. Iya. Kadang kita pegang aja belum dipegang juga udah sakit. teriak gitu anaknya. Nah biasanya cara yang paling gampang adalah biasanya kita lihat dulu apakah ada deformitas atau kelainan bentuk pada anggota gerak ya dok ya. Kalau nggak ada, nah ini yang susah biasanya. Nah, biasanya cuma hanya ada bengkak-bengkak sedikit, mungkin kita bisa lakuin ronsen, bandingin kedua tangan yang sehat sama yang sakit misalnya. Nah itu kita bandingkan, kalau nggak ada apa-apa biasanya aman dok. Jadi itu bisa kita tangani dengan penanganan cedera akut lah seperti biasa gitu. Saya ini sharing juga ya, karena sering ketemu kasus di kamar praktek ya, salah satunya adalah bayi ya, bayi umurnya 4 bulan sampai 5 bulan sama kakaknya itu ditarik. Nah, gitu. Ditarik dia sebetulnya maunya bercanda sebenarnya. Betul. Tapi mungkin terlalu sehingga waktu datang itu si bayi itu nangis. Kalau bayi itu kan nggak bisa pura-pura ya. Betul. Artinya dia nggak tahu kita siapa gitu, nangis gitu ya. Tapi memang kita lihat di sininya tuh kayak aneh bentuknya gitu ya. Nah, kasus-kasus seperti itu emang harus dikirim ke dokter bedah. Ya, ortopedi ya, karena tadi orang tua kadang-kadang takut ya. Betul. Ini kok udah harus ke dokter bedah gitu. Mungkin dokter Ben bisa menjelaskan di sini bahwa ada kasus-kasus yang tidak perlu penanganan dibuka, hanya intervensi biasa udah selesai gitu. Silakan dokter Ben. Baik, jadi kalau kasus dislokasi seperti tadi ya dok ya, itu memang sedikit banyak dijumpai ya dok ya. Biasanya entah di bahu, nah paling sering juga di sini. Kemarin saya dapat kasus juga di IGD itu di sini dok, dislok anak-anak jadinya ya. Memang perlu sih ditangani langsung segera dibawa ke dokter ortopedi ya. Nanti kita bantu untuk dapat melakukan reduksi tidak traumatis mungkin, dikembalikan ke posisinya. Dan itu biasanya kalau dislokasi itu memang gawat darurat dok. Jadinya memang kalau bisa dibawa, nggak bisa ditunda. Kalau nggak bisa tidur dan jaringannya juga mati. Jadi di bawah 6 jam sebaiknya sudah langsung dilakukan. Di bawah 6 jam, betul dok. Jadi kalau ada bentuk yang aneh, sesuai, aneh, jangan ditunda justru, nggak boleh besoknya gitu ya, langsung itu emergency. Wah bagus banget. Memang dokter Ben ini mana udah keren, pinter ya. Terima kasih. Terus informasinya juga mudah ya. Jadi membantu. Saya belajar banyak siang ini. Mudah-mudahan kita bisa sambung lagi di kasus-kasus ortopedi yang lain. Terima kasih dokter Ben. Dadah.